محمد نبينا بنور الحدينا من مكة حبيب نور سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in ya fatah wa bika nasta'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan sering muncul, sering juga ditanyakan bahwa apakah dengan divaksin imun akan meningkat? Paham tidak? Mungkin kamu juga sering dengar, apakah dengan divaksin imun akan meningkat? Atau langsung divonis, apa dengan divaksin imun meningkat? Jawabannya adalah belum pasti, belum pasti, karena vaksin itu adalah obat atau asbab zahir. Bisa jadi dengan divaksin imun ditingkatkan oleh Allah, bisa jadi juga tidak. Hal ini sudah Allah buktikan sebenarnya di lapangan itu, kejadian-kejadian. Banyak orang, bukan satu, dua, lebih dari itu. Ada yang sebelum divaksin sehat-sehat, tetapi setelah divaksin ada yang langsung lumpuh, ada yang langsung meninggal dunia, ada yang asam uratnya malah tambah menjadi, tidak sembuh-sembuh. Artinya memvonis bahwa dengan divaksin sudah dipastikan imun meningkat itu bahaya, bertentangan dengan iman orang beriman, bertentangan dengan ajaran murni dalam Islam. Kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai dalil yang nyata. Satu ketika beliau sakit, saya lupa sakit perut atau sakit gigi. Maka beliau meminta kepada Allah agar sakitnya disembuhkan oleh Allah. Maka Allah perintahkan, pergilah di sana, ada satu pohon, ambil daunnya dan makan. Maka nanti sembuh sakitmu itu. Penyakitmu akan sembuh. Sesuai perintah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, pergi di itu pohon dan ambil daunnya dan makan. Dengan izin Allah, penyakitnya jadi sembuh. Beberapa waktu kemudian, sakit yang sama menimpa Nabi Musa alaihissalam. Saat beliau sakit, tidak seperti di awal-awal itu. Saat sakit minta dulu sama Allah. Sakit yang kedua, tanpa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau tanpa meminta dari Allah Subhanahu wa taala, langsung beliau pergi di pohon yang sama dan ambil daun yang sama, terus makan seperti biasa. Tetapi penyakitnya tidak sembuh. Maka Nabi Musa alaihissalam heran, kenapa pohon yang sama, daun yang sama dimakan untuk penyakit yang sama, tetapi
penyakitnya tidak sembuh. Awalnya sembuh, sekarang kok tidak. Maka Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah, dan Allah sampaikan, awal kamu sakit, kamu bertanya dulu sama saya, meminta dulu kepada saya, minta dulu dari saya. Maka atas perintah saya, engkau makan itu daun pohon dan sembuh. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Kali kedua tanpa ada perintah, kamu langsung tanpa meminta. Dan tanpa ada perintah dari Allah, kamu langsung pergi di pohon itu dan mengambil daunnya dan memakannya. Maka saat itu tidak ada perintah dari Allah untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka penyakitnya tidak sembuh. Maka sama seperti itu, divaksin juga. Apabila dengan izin Allah, Allah kehendaki sembuh atau Allah menghendaki dari seseorang imunnya bertambah kuat, imunnya bertambah meningkat, maka sesuai dengan izin Allah akan terjadi. Kalau tidak Allah kehendaki, maka tidak akan terjadi. Maka mengklaim atau memvonis bahwa dengan memvaksin atau dengan divaksin imun akan meningkat, kalau hanya ucapan saja tetapi tidak diyakini, ya makruh. Tetapi kalau diyakini bahwa dengan divaksin imun akan meningkat, maka kalau orangnya ya tidak Islam, ya tidak ada masalah. Tidak masalah dalam arti ya memang berbeda keyakinan, Tuhannya juga lain. Jadi ajarannya tidak sama dengan ajaran dalam agama Islam. Tetapi kalau ada orang yang beriman punya keyakinan seperti itu, bahwa dengan divaksin pasti imun meningkat, maka dia imannya itu menjadi iman yang batal, iman yang rusak. Paham tidak? Pertanyaan, kalau begitu tidak usah divaksin? Tidak juga. Jadi dalam Islam tidak dilarang berobat, cuma saat menggunakan asbab zahir, ketawajuhan hati selalu kepada siapa? Allah. Mungkin silakan berobat, bervaksin, vaksin silakan. Untuk itu, cara berobat yang terbaik di dalam Islam itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan oleh para ulama, adalah yang pertama saat kita sakit atau sebelum kita berobat, yang kita tempuh yang pertama adalah asbab hakiki dulu. Salat hajat, paham tidak? Berdoa, dapat tunjuk sama Allah. Selesai itu gunakan asbab zahir. Minum obat apa saja yang penting halal. Obat haram, najis tidak boleh. Kapan bolehnya? Kalau memang untuk penyakit, untuk menyembuhkan penyakit itu sudah tidak ada lagi obat halal yang lain. Harus ditempuh melalui obat haram itu, obat yang terbuat dari najis. Sebagaimana kisah kabilah kisah Uraina itu, suku Uraina yang meminum susu unta dan air kencing unta zakat, yang dengannya Allah sembuhkan penyakit kuning mereka. Atas dasar hadis itulah ulama berpendapat bahwa obat haram kapan boleh digunakan? Apabila sudah tidak ada lagi obat yang suci dan halal untuk penyakit itu. Selagi masih ada obat suci dan halal untuk penyakit itu, maka haram menggunakan itu obat yang terbuat dari najis. Paham tidak? Begitu. Yang pertama tadi, cara berobat yang terbaik? Tempuh dulu asbab hakiki.
barulah gunakan asbab zahir. Setelah sembuh, maka kiblat hati lari kepada siapa? Allah yang sembuhkan Allah. Tanpa menggunakan asbab hakiki, langsung ke asbab zahir boleh juga, cuma itu kurang bagus. Nanti kalau orang sembuh yang disebut-sebut adalah obatnya gitu. Akhirnya Allah yang kasih sembuh itu sudah dilupakan. Kalau tidak sembuh-sembuh nanti disalahkan obatnya lagi. Paham? Tidak sembuh salah, tidak sembuh jadi salah juga. Tetapi orang yang tempuh melalui asbab hakiki dan asbab zahir, atau hanya asbab hakiki saja, maka sembuh dia tidak akan lupa Allah. Kalau tidak sembuh juga dia tidak akan lupa Allah. Paham tidak? Kalau dia tidak sembuh, misalkan setelah ditempuh itu meninggal dunia, maka dijamin oleh Allah surga. Surga itu. Paham tidak? Bahkan kalau orang yang hanya menggunakan asbab zahir saja, seperti divaksin tanpa berdoa lebih dulu atau obat-obat yang lain, maka nanti itu yang nanti menyebabkan imannya jadi lemah. Jadi jangan kamu bilang bahwa kalau divaksin itu tidak ada hubungannya dengan kuat dan lemahnya iman. Jelas yang orang yang punya pendapat seperti ini, itu pendapat hanya otaknya saja, itu logikanya dia main. Paham tidak? Seperti itu. Nah, kita bukan, sekali lagi saya sampaikan bahwa berobat dalam Islam dianjurkan, tetapi ada dengan cara yang terbaik, ada yang cara yang dibolehkan saja, bukan cara yang terbaik. Maka kalau kita tempuh cara yang terbaik, Allah juga suka, Allah ridho, maka insya Allah yang menjadi tujuan kita akan tercapai. Sembuh dengan ridho Allah ataupun tidak sembuh dapat ridho Allah itu. Karena di situ ada janji Allah. Sementara asbab zahir tanpa ada dihubungkan dengan Allah terlebih dahulu, maka tidak ada jaminan di situ. Tidak ada jaminan di situ. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Saya tambah sedikit lagi. Artinya saya sampaikan ini bukan berarti saya lawan orang yang vaksin, tidak ya. Karena saya sendiri alhamdulillah sudah vaksin juga. Sudah vaksin. Sudah pertama alhamdulillah sudah, tinggal tunggu vaksin yang kedua. Jadi saya vaksin juga bukan karena saya takut corona, tidak. Alhamdulillah sebelum divaksin juga sehat-sehat saja. Lalu kenapa saya vaksin? Karena saya belajar juga ikuti aturan, mau naik pesawat harus ada surat vaksin, kalau naik kapal harus surat vaksin. Jadi saya ikuti aturan itu. Dan aturan itu kan tidak bertentangan dengan agama juga. Mengenai isu-isu kalau vaksin begini dan begitu sudah kita sampaikan di pelajaran berikutnya. Intinya pelajaran kita hari ini, silakan bervaksin, tetapi jangan andalkan obat vaksin itu. Andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempuh jalur asbab hakiki, baru asbab zahir. Insya Allah pertolongan Allah bersama kita. Paham tidak? Semoga bermanfaat. Subhanallah.